Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel gua Exploit 03. Jadi pada video kali ini gua bakal mencoba salah satu jenis serangan dalam jaringan WiFi. Nah, kalian pernah gak sih ketika menggunakan WiFi, nah koneksinya ajeb-ajeb gitu, keputus gitu. Kadang connect, kadang reconnect. Nah, kemungkinan itu sedang diserang. Nah, namanya itu serangan DAuth atau bahasa ininya deauthentication attack gitu. Nah, di sini gue bakal jelasin secara singkat sepengetahuan gue aja tentang serangan tersebut atau DAuth. Nah, jadi serangan DAuth adalah salah satu jenis serangan cyber khususnya yang menargetkan jaringan WiFi. Nah, serangan ini itu tujuannya berbagai jenis alias macam-macam. Yang pertama itu dia bisa mengganggu si koneksi internet ya, atau mengacaukan lah ibaratnya kayak gitu. Jadi lu misalkan lagi YouTubean, lagi TikTokan gitu kan, nah lu kan lagi internetan tuh. Nah ketika lu diserang akses point lu atau lu dengan serangan DAuth, nah lu kagak bisa itu internetan gitu, kurang lebih kayak gitu. Ibaratnya kayak DOS lah, denial of service gitu. Jadi si layanan yang tadinya ada ketika diserang jadi kagak ada gitu, kurang lebih kayak gitu. Nah yang kedua fungsinya atau tujuannya adalah untuk mendapatkan autentikasi data. Nah bahasa ininya autentikasi data itu adalah handshake. Nah jadi kayak video sebelumnya gue udah mendemokan untuk mendapatkan handshake menggunakan DAuth, menggunakan tools yang namanya iReply NG. Kurang lebih kayak gitu prosesnya. Nah, yang ketiga tujuannya adalah untuk digunakan dalam serangan evil twin attack, di mana serangan ini tujuannya adalah mendapatkan kata sandi. Caranya yang pertama itu dia membuat access point palsu dulu gitu, kurang lebih kayak gitu. Terus selanjutnya dia bakal memutuskan koneksinya dengan cara mendeautnya atau ngedeaut. Nah, terus ketika udah diputuskan, koneksinya bakal dialihkan ke access point atau wifi palsu yang telah dibuat sebelumnya. Nah, bahasa ininya rogue WAP kalau nggak salah. Kurang lebih kayak gitu. Nah, ketika udah masuk ke dalam wifi-nya, bakal diminta ini passwordnya gitu atau autentikasinya. Kayak ibaratnya web phishing lah. Nah, ketika udah dimasukkan, nah ntar si penyerang bakal ini dapat password wifi yang aslinya gitu, kurang lebih kayak gitu. Nah, ntar si evil twin attack ini bakal gua coba, bakal gua praktekkan gitu di video selanjutnya mungkin. Kurang lebih kayak gitu gambaran tentang serangan DAuth ini. Nah, kenapa serangan DAuth ini bisa terjadi? Karena ada kelemahan pada protokol WiFi gitu, atau standar WiFi, sorry. Nah, jadi standar WiFi itu yang 802.11 itu memiliki kerentanan pada frame DAuth. Nah, frame DAuth ini tidak dienkripsi alias tidak dilindungi gitu. Jadi si penyerang atau attacker dia bisa memalsukan si frame DAuth ini. Nah, frame DAuth ini berisikan seperti MAC address target. Nah, ilustrasinya kayak gini kurang lebih. Nah, gue bikin dulu. Nah, kayak gini. Terus nih warna merah. Nah, ini sore-sore aja kalau gambarannya cuma kayak gini doang gitu ilustrasinya. Nah, ini AP. Ini AP itu access point ya, bukan Pak AP yang ada di RRQ ya. Nah, ini adalah C1. Sorry, C1. Ini kita geser ke sini, warnanya ganti. Ini C2. Nah, ibaratnya kayak gini. Nah, ini access point itu adalah yang menyebarkan internet gitu, WiFi kepada sini, klien 1. Kok gede amat ya? Nah, nggak apa-apa lah kayak gini.
Nah, ini access point menyebarkan koneksi internet ke klien 1 dan juga ke klien 2. Nah, kayak gini. Nah, ibaratnya ketika si access point atau router ini melakukan reboot atau restart, dia bakal mengirimkan yang namanya frame layout gitu, layout authentication. Nah, ketika mengirimkan frame tersebut, dia bakal si kedua klien ini bakal mengonfirmasi frame tersebut bahwa koneksinya bakal diputus gitu. Nah, jadi kedua klien ini tidak bisa berinternet atau ya browsing gitu. Nah, berhubung si standar WiFi ini memiliki celah tersebut bisa dipalsukan, jadi si penyerang ini penyerang gitu. Penyerang bisa membuat frame yang berisikan MAC address ini dan juga ini gitu. Nah, jadi serangan DDoS ini bisa menargetkan kedua perangkat. Yang pertama access point, yang kedua klien, kayak gitu. Nah, ketika penyerang atau attacker menyerang si access point, dia bakal melakukan broadcast si access point tersebut. Nah, broadcast ini dia bakalan mencari semua perangkat atau klien yang terhubung kepada dirinya. Ketika sudah menemukan, dia bakal memutuskan semuanya gitu. Jadi semua yang ada bakal diputuskan gitu. Nah, ketika menyerang atau menargetkan klien saja tertentu gitu, dia hanya menyerang ini gitu, klien ini aja, kurang lebih kayak gitu. Jadi klien yang lain tidak mengganggu gitu, keganggu lah, kurang lebih kayak gitu. Gambaran atau penjelasan sedikit terkait serangan DDoS ini. Nah, selanjutnya kita ke praktek ya. Nah, di sini disclaimer bahwa video ini gue bikin atau gue buat semata-mata untuk tujuan edukasi doang atau sebagai bahan pembelajaran. Tolong jangan salah gunakan informasi yang gue sampaikan ini untuk tujuan yang gak baik atau merugikan orang lain. Nah, di sini seperti biasa ada beberapa makhluk atau persyaratan yang kita siapin gitu. Ada 4 seperti biasa. Ada sistem Linux, di sini gue menggunakan Kali. Ada adapter WiFi yang support mode monitor. Yang ketiga ada tools. Nah, tools ini yang bakal gua pakai ada 2, namanya itu MDK3 dan MDK4. Dan yang persyaratan keempat itu ada si target ya, atau WiFi yang bakal kita coba gitu. Nah, di sini langkah pertama buka terminal. Nah, di sini pastikan kita udah mendapatkan sumber internet atau koneksi internet si Kali Linux gitu. Ini gue udah dapat. Kita masuk ke user root. Step awal kita seperti biasa update dulu. apt update. Nah, ini cepat berhubung gua sebelumnya udah update jadi kayak gini. Nah, terus kita install aja 3 dan MDK4 kayak gini, kita enter. Nah, di sini kan kalau di Kali Linux si MDK3 dan MDK4 ini dia udah terdaftar di dalam repositori Kali Linux. Kalau lu atau teman-teman pakai sistem bukan Kali Linux atau bukan sistem Linux yang khusus di security, misalkan Ubuntu, Debian atau apa gitu, bisa installnya secara manual melalui GitHub-nya gitu. Cari aja GitHub MDK3. Nama ownernya atau pemiliknya Charles X SH yang bagian paling atas ini. Kalau MDK4 sama aja gitu, tinggal ganti aja angkanya. Dan untuk repositorinya ada di aircrack.ng/mdk4 di sini. Nah, untuk cara install di situ ada dokumentasinya, tinggal ikuti aja. Nah, di sini kita udah install. Langkah selanjutnya di sini kita aktifkan dulu si adapter WiFi-nya ke dalam VirtualBox ya, ke USB Realtek. Nah, kenapa gue colok? Kalau belum colok ntar kagak nongol gitu interface-nya. USB, nah ini udah ada.
Terus io config kita tungguin. Nah, ini udah nongol. Terus kita ini aktifkan dulu mode monitor gitu. Air mount start VLAN 0. Oke. Enable. Kita clear. Aerodam kita tes dulu nih, bisa nggak sih mencari target ya? Ternyata tidak bisa. Kita ulang. Ups. LS USB. Nah, config belum nongol. Nah, mode manager. Nah, kita coba. Aerodam bilang 0. Nah, di sini udah work, udah berhasil, udah oke. Nah, di sini gua bakal audit wifi gua sendiri, Kompas Cikarang, MAC address-nya 20 belakangnya. Terus di sini kita ini buka terminal baru. Nah, 2 aja cukup kali ya. Ini ada apa aja, kita RM aja semuanya, nggak penting. Nah, terus ini kan udah dapat target yang ini, jadi kita lihat dulu menu helpnya dari si tools MDK3. Nah, di sini pertama atau first gue bakal coba yang MDK3 dulu, kayak gini nih. Nah, MDK3 bla 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 bla, thank you, kayak gitu, anjay. Nah, untuk usage-nya atau penggunaannya MDK3 interface namanya gitu, modenya atau tes modenya apa, dan opsi yang ada pada mode tersebut gitu. Nah, untuk melihat semua mode atau opsi yang ada pada mode tersebut, caranya pakai full help. MDK3 full help for all test option. Nah, untuk khusus mode tertentu, caranya MDK3 help test modenya gitu atau namanya for info about on test only. Nah, di sini ada 9 mode dari A sampai G. Nah, dari A B A sampai G ini. Nah, di sini berhubung gue bakal tes atau uji yang di authentication yang ini, gue bakal menggunakan D. Nah, berhubung di sini gue belum tahu opsi yang ada, jadi kita menggunakan MDK3 help min D aja, langsung kayak gitu. MDK3 help D kayak gini. Nah, ini ada 4 opsi, min W, min B. Nah, min W ini harus diikuti dengan nama file name. Nah, file name ini nama file yang berisi MAC address. Nah, min W ini adalah mode whitelist, artinya si MAC address yang ada di dalam file ini yang diikuti dengan min W itu tidak bakal di deaut atau tidak bakal diserang. Sedangkan min B ini adalah kebalikannya, dia adalah mode blacklist atau blacklist mode gitu. Dia read file containing MAC to run test, artinya bakal di tes gitu, berisi juga MAC address-nya gitu. Nah, jadi min W tidak diserang, min B diserang, kurang lebih kayak gitu. Min S ini adalah kecepatan atau speed in paket per second, artinya speednya berapa per paket per secondnya gitu, defaultnya unlimited. Dan untuk min C ini adalah channel ya, enable channel hopping. Nah, without providing any channel. Nah, MDK3 bakal nge-hop semua channel yang ada di sini, all channel 14 gitu di B/G. Nah, B/G ini adalah standar wifi gitu. Nah, di sini ada penjelasannya. Yang ini IEE ini adalah wifi gitu,
standar WiFi, yang B sama yang G, yang ini. Nah jadi yang B ini dia beroperasi di frekuensi 2.4 GHz yang ini, dan untuk yang G sama 2.4 GHz. Nah untuk kecepatannya itu berbeda. Jadi si yang B ini sekitaran 1-11 Mbps, dan untuk yang G yang ini 6-54 Mbps gitu per second, kurang lebih kayak gitu penjelasannya. Nah dia bakal ngehopping atau apa ibaratnya ya, nge-scan semua channel gitu 1-14 gitu. Channel will be changed every 5 seconds. Channel bakal diganti setiap 5 detik per channel gitu. Jadi channel 1 5 detik, channel 2 5 detik sampai 14, kurang lebih kayak gitu. Dia bakal unlimited scanning semua channel. Nah, di sini step selanjutnya kita cari tahu dulu si target yang bakal kita layout. Nah, di sini sebagai bahan simulasi atau percobaan, di sini gue bakal uji coba ini Linux gitu, yang ini. Nah, di sini statusnya masih kehubung ke dalam internet, ping google.com. Nah, ini masih bisa internetan. Kita cari tahu dulu IP-nya berapa atau MAC address-nya. Nah, IP-nya adalah yang ini, WLAN 1. Interface WLAN 1 IP-nya yang ini 1.9. Dan untuk MAC address ya yang ini, yang ada 12 angka gitu, 12 karakter lah. Kita copy. Nah, di sini kita bikin dulu file semisalkan ls nano target.txt. Kita paste, Ctrl X, Y, enter. Cat target yang ini. Jadi caranya kayak gini, mdk 3 d, sorry nama interface ya, d min b ini blacklist artinya target, min c channel operasinya, atau si access point channel berapa sih beroperasi gitu kan. Nah, channel 1 berarti channelnya 1 kayak gini. Nah, ketika gua layout dia bakal hilang logo wifi yang ini di bawah. Kita enter. Nah, periodically rewriting blacklist. Nah, dia bakal muter-muter yang ini, yang ada kursor ini ke sini bakal muter-muter gitu. Nah, di sini ada dialog atau kotak gitu. Nah, dia meminta input password Kompas Cikarang kayak gitu. Nah, ketika gua balik lagi ke Linux, ping google.com temporary failure in name resolution, kurang lebih kayak gitu. Udah nggak ada internet ya. Nah, di sini kita udah berhasil melakukan layout kepada single target atau menentukan yang bakal kita serang gitu, menggunakan min B ini. Nah, gitu. Nah, kalau kita mau melakukan semuanya menggunakan min W, jadi kayak gini. Bentar, ini kan udah cancel, udah dimatikan. Nah, ini gue bakal connect ulang. Nah, ini udah terhubung kembali, kita tes pin. Udah nyala. Kita pakai yang namanya ini MDK, kita ubah yang ini min B min W. Nah, dia bakal melakukan semua serangan gitu. Nah, tapi ketika gua min W ini artinya whitelist mode. Jadi yang ada di dalam file ini tidak bakal di layout atau diserang gitu. Artinya si Linux gua yang ini tidak diserang alias aman, masih bisa internetan. Yang diserang itu semuanya yang ada di wifi tersebut, kecuali yang kita cantumkan di file ini. Kurang lebih kayak gitu. Kita enter, kita tungguin apakah ada dialog seperti tadi gitu kan, ada kotak hitam. Nah, ini masih oke, masih stabil. Kita tes ping aja, ternyata bisa gitu, kita masih bisa internetan. Nah, kurang lebih kayak gitu fungsinya min B sama min W ini. Nah, jadi
Oh iya, di sini gue bakal ngasih tahu bahwa min B sama min W ini tidak bisa di combine alias disatukan dalam satu perintah yang sama kayak gini. Nah, dia bakal error kayak gini. Artinya hanya satu aja, min B apa min W gitu. Kurang lebih kayak gitu. Nah, di sini kan gue udah berhasil mencoba menggunakan MDK 3. Selanjutnya gue bakal coba MDK 4. Sebenarnya caranya sama aja gitu kayak MDK 3. Nah, MDK 4 ini adalah sebuah tools, fungsinya sama. Nah, ini itu adalah kelanjutan atau perkembangan, atau bahasa ininya adalah versi VIP-nya gitu. Versi anunya berikutnya dari tools pendahulunya MDK 3. Nah, usage-nya sama, penggunaannya gitu, interface-nya, attack mode-nya, dan attack option-nya. Oh ya, di sini bahwa argumen parse-nya bahwa di sini agak sensitif, bahwa kita di sini harus sesuai gitu. Harus MDK 4 interface dulu, attack mode-nya, baru opsinya. Kayak yang MDK 3 sebelumnya sama, bahwa harus urut kayak gini. Ketika gua memasukkan interface di akhir, di sini bakal error. Kayak gitu, kurang lebih kayak gitu. Nah, di sini untuk MDK 4 sama gitu. Nah, di sini ada beberapa opsi lebih banyak daripada MDK 3. Ini min W sama, min B sama, min S sama. Nah, di sini ada yang baru, min X. Min X ini dia enable full IDS stealth by matching gitu. Jadi artinya lebih apa bahasa ini ya? Lebih aman, lebih stealth gitu. Dia bakal lebih aman dari yang namanya intrusion detection system, IDS, kurang lebih kayak gitu. Kita bisa pakai X. Nah, main C channel sama, min E ini adalah ESSID specify NAP ESSID to attack. Nama wifi-nya kita bisa pakai min E. Kalau mau berdasarkan MAC address ya, kita bisa pakai min B, BSSID kayak gini. Nah, min S ini single target, kita bisa tentukan MAC address yang bakal kita serang, specify and station MAC address to attack gitu, kurang lebih kayak gitu. Nah, min W ini adalah sama fungsinya kayak gini, min W kecil, cuman ya dia whitelist station MAC address. Jadi artinya station aja gitu, artinya klien aja. Kalau yang ini BSSID kalau nggak salah MAC address ya gitu. Min W besar adalah stationnya. Jadi caranya sebenarnya sama aja penggunaannya, cuman ya dibedakan beberapa aja gitu. MDK 4 terus interface 90, modenya apa, channelnya 1, min B nya berapa, BSSID nya kita copy, kita paste, min S, kayak gini. Bisa juga pakai blacklist kayak MDK 3 sebelumnya, tapi kalau mau ininya tanpa file, kita bisa menggunakan single MAC address kayak gini. Kita copy, paste kayak gini. Ups, ini bener ya, IP ups. Nah, udah oke. 380C. Nah, di sini gua masih terhubung ya, masih bisa internetan .com. Lanjut aja, kita tes, kita ini. Nah, di sini gua nggak menggunakan opsi min E besar yang ESSID, gua hanya min B aja. Kita enter. Nah, dia outputnya lebih verbose lah, lebih detail ketimbang pendahulunya si MDK 3. Ada keterangannya bahwa paket send 1 speednya sekian gitu, kayak gini. Nah, ntar si komputer gua, si Linux, nah ini udah hilang koneksinya, logo ethernetnya, wifi nya. Kita tes pin google.com.
ping google.com temporary failure in name resolution, kurang lebih kayak gitu. Kita ping sama ping connect network is unstable. Nah, kita udah berhasil melakukan serangan menggunakan kedua tools MDK3 dan MDK4. Jadi serangan ini lumayan berbahaya gitu kalau kita salah gunakan. Nah, di sini juga kita nggak perlu harus satu jaringan ke dalam wifi-nya. Kita di luar jaringan wifi juga bisa melakukan serangan ini gitu. Nah, mungkin itu aja pada video kali ini tentang serangan DAO atau deauthentication attack. Nah, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata gue yang salah atau belibet atau apalah gitu, atau demonstrasi gue yang salah, tolong dikoreksi. Cukup sekian dari gue, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.